Bapak, terima kasih buat pertemuan kami malam ini. Biarlah kiranya Engkau menguasai pikiran kami dengan hikmat-Mu. Kami bisa berdiskusi bersama, dan terlebih biarlah Tuhan yang dimuliakan. Kami memberikan waktu ini bekerja Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, selamat malam. Shalom. Bapak-bapak yang hebat, yang luar biasa. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Luar biasa. Jadi malam hari ini topik kita yang sedang ini dibahas dan diperdebatkan banyak orang, yaitu tentang vaksin COVID-19. Dan banyak sekali WA masuk ke saya, video-video dikirim yang semuanya arahnya ya punya pandangan bahwa mulai dari penggunaan masker dengan rapid test sampai kepada vaksin itu adalah suatu pergerakan dari antikris. Ini sudah masuk ke 3,5 tahun yang pertama antikris berkuasa. Nah, lalu vaksin ini yang sudah ada sekarang di berbagai negara termasuk Indonesia sudah ada dong itu videonya. Kenapa? Akan didatangkan. Ya tadi pasang kamera. Ya, nah itu disimpulkan oleh beberapa hamba Tuhan itu adalah bagian dari pergerakan antikris, bahkan sudah penggenapan kepada pergerakan dari antikris, bahkan arah kepada 666. Karena vaksin yang digunakan itu ada namanya, nanti akan saya coba sampaikan, Lucifer 66. Itu Lucifer 66 vaksinnya itu dikatakan demikian. Maka kita perlu bahas bersama-sama malam hari ini, dan ini dihubungkan dengan Wahyu 14:9-13. Sebenarnya secara sederhana mau sampaikan sebenarnya tidak ada hubungan, tapi ini yang digunakan. Ya, yang digunakan gimana Tuhan akan melakukan suatu penghakiman, pengadilan kepada antikris, dan juga bagaimana Tuhan akan mengangkat ataupun memberikan suatu pembelaan spesial bagi orang-orang percaya kepada Kristus pada saat antikris berkuasa. Nah, 5 pertanyaan itu saya simpulkan begini. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan, cuma ini saya coba simpulkan. Nah, apakah vaksin itu, maksudnya vaksin yang sekarang itu apakah perbedaannya dengan vaksin yang dulu? Terutama vaksin COVID-19. Karena ada pandangan yang mengatakan itu memiliki perbedaan. Nanti kita akan dengar, kita bersyukur ada Pak Minar Surbakti. Saya sudah banyak mendengar dari beliau tentang berhubungan dengan bagaimana mengatasi virus corona, dan sudah punya suatu kemampuan, talenta, karunia yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan berikan bagaimana menyelamatkan banyak orang. Tapi ditolak sekalipun hasilnya sudah nyata. Nanti beliau akan sampaikan hal itu, dan juga nanti akan sampaikan tentang vaksin yang sekarang ini seperti apa gitu kan. Ya. Jadi apa manfaat vaksin bagi tubuh manusia? Kalau dulu kan untuk kekebalan tubuh, ya. Nah, apakah sekarang juga dengan vaksin COVID-19 ini kekebalan tubuh? Kemudian, benarkah vaksin COVID-19 bagian dari pergerakan antikris dan penggenapan dari 666, yaitu tanda 666 itu, 666 yang dikatakan kitab Wahyu. Kemudian bagaimana seharusnya sikap orang Kristen terhadap vaksin COVID-19? Apakah menerima atau menolak? Karena ini juga sekarang pro kontra. Ya, pro kontra. Ada sudah dikatakan harus ditolak. Ya, harus tolak. Kalau kita tidak tolak, berarti kita sedang mengikuti pergerakan antikris. Nah, itu jangan sampai jemaat dibingungkan dengan hal ini. Jadi kita perlu diskusi. Lalu hasil diskusi ini kita mungkin apakah ada terjadi pro kontra atau seperti apa, saya tidak tahu. Nah bagaimana nanti kita menyampaikan ini kepada jemaat, ya, jemaat. Karena pasti mereka bertanya. Kalau misalnya seseorang pengkhotbah yang sudah terkenal mengatakan harus ditolak, apapun konsekuensinya harus ditolak, mau dikucilkan harus ditolak vaksin COVID-19. Nah, gitu. Nah, itu ada beberapa video yang masuk ke saya yang mengatakan hal demikian.
termasuk juga JT ya, termasuk juga JT itu. Nah, ada yang lain lagi ya. Nah, ada beberapa hamba Tuhan yang lain. Oke, baru yang kelima, yang terakhir, apakah dengan menerima vaksin COVID-19 bertentangan dengan iman Kristen? Atau dianggap kita ini sudah kompromi dengan antikris? Nah, nanti dikatakan kalau kita udah terima itu, berarti seterusnya kita bergantung dengan vaksin itu sebagai tanda. Nah, kalau berarti nanti kita dalam penguasaannya antikris, nah berarti kita orang-orang yang masuk dalam pengadilan, penyiksaan di akhir zaman. Itu terang-terangan. Jadi, nah ini saya coba ada grup diskusi, vaksin dahulu dengan vaksin yang sekarang apa bedanya? Vaksin yang dulu, yang jadul itu, waktu masih kita kecil, itu kan sering dikasih vaksin itu. Ya, dikasih vaksin. Nah, dikatakan itu virus yang sudah dilemahkan, lalu disuntikkan ke tubuh agar tubuh membentuk antibodi yang dapat dengan segera menghabisi virus berikutnya, virus yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Jadi virus dengan virus ketemu. Ya, kan gitu ya. Jadi virus jahat dengan virus baik kan kira-kira, atau bakteri jahat dengan bakteri baik. Nah, kemudian vaksin yang sekarang ini dipakai adalah jenis vaksin baru, di mana vaksin ini memiliki enzim yang namanya ya luciferase. Nah, tulisannya luciferase. Berarti ini hampir seperti Lucifer. Ya, Lucifer. Nah, enzim ini berfungsi untuk apa? Ya, menandai DNA, mana mau dikatakan DNA untuk apa? Supaya bisa memisahkan antara DNA yang baru, ya, DNA yang baru ini. Nah, jadi ada 3 enzim yang dipakai di sini. Enzim yang disebut dengan luciferase itu, yaitu apa? Pertama untuk menandai, lalu enzim ini kedua untuk memotong DNA yang sudah ditandai, lalu enzim yang ketiga datang untuk memasang DNA baru. Ya, DNA baru. Jadi ada 3, ya, DNA baru. Jadi sekali lagi diawali dengan enzim luciferase ini, kemudian itu untuk menandai, kemudian lanjut dengan enzim kedua untuk memotong DNA yang sudah ditandai tadi, lalu enzim ketiga datang untuk memasang DNA baru. Ya. Jadi nah, dikatakan bahwa saya lihat di sini terlalu banyak artikelnya, maka diingatkan begini. Ya, cairan vaksin yang sekarang ini berisikan namanya nanobot, ditambah dengan satu kode mRNA. M kecil, R besar, N besar, A besar, dan disambung dengan Lucifer. Ya, luciferase ini 66. Nah, jadi itu isinya vaksin itu. Nah, ini benar atau tidak, apakah hoax atau bagaimana? Tapi ini yang mengajarkan hamba Tuhan, ya, pendeta ini, ya. Nah, ini dikatakan bahwa sekarang ini kita sudah berada di awal 3,5 tahun masa antikris. Jadi ini sudah bagian dari pergerakan antikris. Nah, sekarang kita masuk ke dalam diskusi. Kita mau dengar, mungkin kita berikan dulu barangkali lebih dahulu ke Pak Minar, ya. Boleh, gimana Bapak-Bapak, supaya bisa menyampaikan dulu kepada kita, lalu nanti kita masuk diskusi. Ya. Baik, Salam, selamat malam. Dengan segala keterbatasan yang saya pahami, akan saya coba jelaskan apa yang saya pahami. Apa itu vaksin, apa itu virus. Jadi, cerita corona itu di Wuhan tahun 2019 Januari, saya dari situ sudah mengikuti. Udah saya ikutin sampai April. Sampai April 2020 saya ikutin pergerakan si COVID ini, si corona ini. Kesimpulannya begini. Apakah barang ini ada? Ada. Bahaya? Ya bahaya. Terus, ada solusi? Ada. Bagaimana solusinya? Tergantung kita. Kemudian, bagaimana dengan vaksin? Apa itu vaksin? Vaksin adalah
virus yang dilemahkan yang namanya serum. Virus yang dilemahkan itu namanya serum. Itu disuntikan ke dalam tubuh manusia untuk memperkenalkan ini kami ada. Kira-kira begitu. Ini kami ada. Dimasukin ke dalam tubuh manusia yang namanya vaksinasi. Untuk mengenalkan itu, itulah namanya vaksinasi. Apa tujuannya? Supaya suatu saat apabila jenis yang sama itu masuk, ini antibodi sudah dengan otomatis memproduksi untuk penyerangannya. Itu tujuan. Karena pH-nya 5 sampai 8,5. Bukan kisaran. Karena dia bukan benda hidup. Dia bukan benda hidup. Kalau benda hidup, ya mungkin karena sesuatu ada yang mempengaruhi dia. Dia ini bukan benda hidup. Aduh, putus-putus. Benda hidup, dia bisa berkembang biak. Dia tidak. Dia berkembang biak pada inang. Jadi, saya mau tegaskan ulang bahwa apakah ini virus? Alasannya apa? pH-nya kok kisaran? Kisarannya 5 sampai 8,5. Ini kalau mau dibikin vaksin dengan saya bilang, dengan segala keterbatasan saya akan saya sampaikan apa yang saya paham. Ini vaksinnya 35 macam. Vaksin adalah virus yang dilemahkan yang namanya serum itu disuntikan ke dalam tubuh. Berarti dia benda asing di dalam. Kalaupun ini suatu saat dipaksakan untuk digunakan, menurut saya sikapi dengan hati-hati, kita ngomong seperlunya saja, selamatkanlah lingkungan kita sebisa mungkin. Oke, Mail. Jadi terima kasih Pak Minar untuk pengantar sementara pengantar. Jadi beliau sebenarnya banyak hal yang sudah mengadakan penelitian terhadap virus dan yang terutama di COVID-19 ini, bahkan sudah membuat juga alat yang bisa mengartikan didemonstrasikan baik itu di pihak pemerintahan di rumah sakit ya, dan sudah terbukti hasilnya penyembuhannya, tapi ditolak ya nanti beliau bisa menyampaikan itu sebenarnya kurang etis, penolakan itu karena ya gitu. Nah, jadi bukan vaksin yang mengatasinya, bukan hanya vaksin, tetapi ada alat seperti pengasapan yang bisa menyembuhkan orang yang tertular COVID ini. Ya, itu. Dan ini kita bisa diskusikan bersama, nah bagaimana kita bisa melihat ini dari semua terang firman Tuhan. Mungkin kita sudah punya pemahaman juga tentang vaksin. Ya, silakan kepada siapa yang duluan? Pak Robert dulu atau Pak Elia atau Pak Yan mungkin, atau siapa silakan, atau Pak Irwan silakan Pak. Terus terang saya ini tidak tahu juga ya, bukan pakar dalam hal virus seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Irwan itu. Pak Irwan, saya bukan pakar Pak Irwan. Kayaknya Pak Irwan lebih soal virus ini Pak Irwan lebih pakar. Tapi coba saya ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Minar ya. Saya panggil Pak Minar aja. Saya memang baca juga banyak artikel Pak Minar tentang vaksin-vaksin yang ada ini. Jadi kita tahu bahwa vaksin yang dikeluarkan ini kan bukan dari Cina, tapi juga ada beberapa vaksin dari Amerika, dari Europe. Setahu saya ada Pfizer, ada Moderna yang sudah cukup berhasil, yang sekarang sudah dipakai di Amerika dan di Israel. Ada juga yang akan mau keluar ini vaksin dari Johnson & Johnson. Tahu kan itu merek terkenal. Sedangkan yang masuk ke Indonesia itu dari China yang namanya Sinovac ya, apa namanya? Sinovac. Memang cara ya Sinovac ya. Ada juga Rusia punya, ya kan? Rusia punya sendiri. Memang Pak Minar. Saya banyak baca artikel juga karena memang kita perlu hati-hati karena ini sesuatu yang baru. Memang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Minar itu ada benarnya. Cuma saya ingin tanggapi Pak bahwa
memang cara bekerja vaksin itu, cara dibuat itu berbeda-beda, Pak. Yang Pfizer dan Moderna itu memang caranya agak berubah dengan tradisional yang zaman dulu punya. Makanya saya pernah baca satu artikel yang ditulis oleh Dahlan Iskan ya. Siapa namanya? Dahlan Iskan. Dahlan Iskan. Dahlan Dia Iksan. mengatakan begini. Dahlan Iksan ya. Iskan. Ya, Dahlan Yang di Jawa Pos tuh. Ya, Iskan. Ya. Iskan. Dahlan Iskan yang ya menteri itu kan dulu bekas menteri. Dia mengatakan kalau disuruh Ya, pilih pernah. di vaksin dia pilih yang mana? Dia tentunya dia pilih yang dari China. Terus dia ada uraikan kenapa dari China? Karena Sinovac itu bekerjanya seperti vaksin yang dulu, di mana virus itu dan disuntik masuk ke dalam tubuh yang tadi Pak Adolf sudah sampaikan. Tapi yang namanya Pfizer dan Moderna itu memang itu ada rekayasa DNA di situ. Ini yang sangat berbahaya karena ini sesuatu yang baru. Yang lebih aman itu malah dia katakan Sinovac karena itu memakai cara lama kayak vaksin-vaksin cacar, vaksin hepatitis ya kan ada itu virusnya dilemahkan terus disuntik. Dan itu sangat safe, sangat aman bagi kita. Dia mengatakan dia akan pilih Sinovac yang dari China karena dia merasa bahwa yang Pfizer dan Moderna itu ada rekayasanya di situ. Cara buatnya dengan merekayasa. Itu yang bisa aja side effect-nya itu long term. Mungkin pada saat orang suntik 1-2 minggu nggak terjadi apa-apa. Tapi side effect, efek sampingan itu mungkin nanti ke depan bisa 10 tahun ya kita nggak tahu. Nanti terjadi apa gitu. Jadi itu yang terus terang saya nggak ngerti ya soal vaksin itu yang saya baca banyak artikel. Jadi memang Pak Minar bahwa vaksin ini setahu saya banyak macam dikeluarkan oleh beberapa negara, beberapa perusahaan. Itu satu. Kedua, apakah kita ini perlu vaksin apa enggak? Ya saya setuju dengan tadi Pak Minar katakan ya kita sebagai anak Tuhan kita perlu waspada, kita berhati-hati sambil berdoa, kita melihat ke depan dulu 3-4 bulan ya tadi Pak Minar katakan kita lihat dulu bagaimana reaksi orang-orang yang divaksin. Cuma masalahnya kemarin saya baca di berita bahwa kalau kita mendapat SMS dari gugus tugas ini bahwa kita harus divaksin, begitu. Apakah kita bisa menolak? Itu saya nggak tahu, karena kalau kita menolak, apakah kita melanggar peraturan atau apa, saya nggak tahu. Karena saya belum dapat SMS, kemarin sudah di Tempo, di Kompas sudah dikatakan bahwa kita cuma tunggu, nanti ada SMS masuk, begitu. Karena di Kanada ini, di Singapura itu sudah ada jadwal untuk mereka divaksin. Kebetulan di Kanada itu memakai Pfizer, vaksin Pfizer itu, gitu. Kita kan tahu di sini kan dari China punya. Itu hal yang kedua ya. Cuma begini, menurut saya begini Pak, saya mau sampaikan juga dalam hal ini kita harus hati-hati menyikapi. Kita harus sangat menyikapi. Kita sebagai anak Tuhan kita perlu hati-hati, waspada sambil berdoa. Tapi jangan sampai kita ini paranoid. Begini Pak, kenapa? Saya lihat dari sisi firman Tuhan, karena saya seorang hamba Tuhan. Jangan sampai sesuatu yang baik ini karena kita paranoid, kita tolak. Akhirnya, harusnya vaksin ini bisa mencegah kita untuk mengalami masalah. Ternyata kita tolak. Karena apa? Kita paranoid, kita memperoleh informasi yang keliru. Ini banyak sekali informasi yang kita terima ya Pak Elia ya hari-hari ini tentang vaksin. Ada pro dan kontra. Memang di Amerika ini ada satu grup orang-orang Kristen yang percaya seperti itu. Dan ini hanya opini-opini mereka. Opini mereka yang menghubungkan vaksin dengan antikris. Makanya mereka percaya bahwa virus corona ini
nggak ada. Ini semua rekayasa, semua ini adalah rekayasa dari antikris yang ingin menguasai. Jadi ya sama seperti di Indonesia juga ya, di kampung-kampung itu orang bilang ya virus corona ini nggak ada. Jadi di Amerika itu banyak nggak pakai masker. Hari ini saya baca, Pak Adolf, satu hari aja di Amerika itu yang terjangkit virus corona itu 100.000 lebih orang. Bayangin aja, kita paling maksimal di sini berapa? 6.000 satu hari pernah terjadi. Di Amerika sampai ratusan ribu. Karena orang nggak percaya bahwa corona itu eksis. Itu hanya rekayasa. Apalagi sudah dari kalangan Kristen, grup-grup Kristen tertentu menolak untuk divaksin. Karena mereka beranggapan, seperti yang kita bicara malam hari ini, bahwa vaksin itu ada berhubungan dengan antikris. Nah ini kan bahaya, ini opini juga. Tidak bisa membuktikan juga kan, ini hanya opini-opini kita yang kita lemparkan. Saya takut begini, yang tadi Pak Adolf sudah sampaikan, hati-hati dengan artikel yang umpama Pak Adolf sudah sharingkan ke grup kita. Nggak apa-apa, ini sebagai bahan pembelajaran, karena kita semua hamba Tuhan, kita dewasa di sini. Kita kan nggak langsung percaya, kita olah dulu kan informasi. Jangan sampai kita share ke jemaat. Jemaat ini kan tidak semua dewasa di dalam spiritual. Jangan-jangan buat mereka takut. Nah, itu yang saya katakan. Jangan vaksin ini memang baik untuk kita, untuk mencegah kita dari virus, tapi karena informasi yang kita sebarkan itu keliru, membuat jemaat itu, orang Kristen menjadi paranoid, takut. Sehingga mereka tolak. Nah, ini kan umpama, kalau sampai benar vaksin itu baik, tapi karena kita yang keliru men-sharingkan, kita turut berdosa di hadapan Tuhan. Ya kan? Kalau ada sampai orang, jemaat, atau keluarga kita mati karena menolak vaksin, karena ulah kita adalah bagian daripada orang-orang yang berdosa itu, mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Nah, ini kita harus hati-hati, Pak. Tentunya kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, menyikapi, perlu berdoa. Begini, saya percaya Pak Adolf, kalau sebagai anak Tuhan kita hidup di dalam terang, karena di dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam gelap, dan gelap tidak menguasai terang. Saya percaya kalau kita sebagai anak-anak terang, kita hidup di dalam terang, maka kita nggak takut. Tuhan akan protek kita. Tuhan akan jaga kita. Terang itu akan membongkarkan segala sesuatu yang terselubung di dalam kegelapan. Maka kita tahu, Tuhan akan bongkar. Kalau memang vaksin ini berasal dari antikris, kita sebagai anak Tuhan, pasti kita tahu. Masakah? Bayangin aja, secara logika, kita ini anak Tuhan. Masa Tuhan biarkan kita terjerumus di dalam hal-hal yang buruk seperti itu? Tidak mungkin. Pasti menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, poin saya yaitu sebagai anak Tuhan, kita harus make sure, pastikan kita ada di dalam terang. Karena firman Tuhan mengatakan terang itu akan bercahaya di dalam gelap, dan gelap tidak berkuasa atasnya. Mungkin itu dulu yang saya ingin sampaikan, nanti selanjutnya saya juga bisa sampaikan. Terima kasih, Pak Adolf. Baik, terima kasih Pak Robert. Jadi itu sudah ada undang-undangnya. Di Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 itu ada pasal 4 poin yang ketiga, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Artinya kalau kita terjemahkan ini, bisa berhak menerima, bisa berhak untuk menolak. Jadi tidak ada konsekuensi apapun. Ya, jadi tidak ada konsekuensi. Tapi sorry Pak, kemarin saya ada baca ini aturan daerah Pemda ya, dikeluarkan bahwa nanti kalau vaksin ini udah diharuskan untuk diberikan kepada masyarakat, nanti coba dicek lagi ini, karena sudah, mungkin Pak Sakaria bisa tahu juga ya, ini sudah keluar di surat kabar bahwa apabila kita menolak ada konsekuensi hukumnya, ada dendanya, kalau nggak salah 5 juta. Coba dicek, karena itu sudah di dalam majalah Kompas, apa itu kan nggak mungkin sembarangan. Tapi ini tentunya ini peraturan daerah ya, mungkin daerah punya peraturan masing-masing. Tapi di DKI memang sudah direncanakan kalau apabila ini sudah disebarkan, siapa yang menolak akan didenda 5 juta, begitu. Nah gitu ya. Tapi bagi kita
Seperti saya bilang, saya percaya bahwa corona itu ada, berbahaya, bahkan menelan korban. Ya, dan percaya juga ada solusinya, mengatasinya. Ya, tanpa vaksin pun kita sudah lakukan dengan cara-cara yang lain, itu kan? Tapi kalau hanya dengan vaksin, ya tadi pada jemaat saya belum pernah share, hanya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan pasti berikan hikmat kepada kita, dipimpin kita. Kalau itu bertentangan dengan firman, bertentangan dengan tubuh kita, akhirnya merusak kita, Tuhan akan berikan hikmat dengan segala cara kepada kita. Ya gitu ya. Jadi saya baru share di grup ini. Nah, mengapa penting di-share di grup ini? Supaya kita punya sikap. Nah, ini sikap kita, dan sehingga kita bisa mengajarkan nanti menyampaikan kepada jemaat yang kita gembalakan gitu ya. Nah, kebetulan Pak Minar ini sudah terjun di dalam penelitian kimia. Nah, kimia dari tahun 2004 ya Pak ya. Ya, dari 2004 bagian beliau penelitian kimia. Ya, sampai akhirnya meneliti tentang corona ini yang tadi sudah disampaikan itu. Ya, ini mungkin sementara dari saya Pak. Nah, kita lanjutkan lagi kepada teman-teman nabatur yang lainnya, silakan, ataupun mungkin Pak Minar ada bisa sampaikan sedikit lagi untuk tanggapan apa tadi Pak Robert sampaikan, silakan. Baik. Jadi Yang singkat Pak, ya. Sebelum kita nanti menerima apa yang ditawarkan itu, sebaiknya vaksin yang mana yang direkomendasi oleh WHO, itu dulu kita utamakan. Kalau memang WHO merekomendasi, boleh. Tapi kalau belum ada yang direkomendasi, siapa lagi yang melindungi kesehatan ini secara mendunia? Jadi patokannya kalau memang nanti ada yang direkomendasi oleh WHO, berarti ada solusi. Jadi inilah gunanya kita saling memberikan pencerahan apa yang kita pahami. Kalaupun nantinya ini harus segera ya kita punya hak pilih kita memilih yang mana yang direkomendasi oleh WHO. Itu yang kita gunakan. Ya. Kalau nggak direkomendasi, apa pegangan kita? Nah, sementara itu kali dulu, ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Minar. Silakan Pak Irwan. Ya, saya sebetulnya I have no idea, tapi saya coba dulu ya, karena ini saya juga dari awal bicara topik ini memang pro kontra. Tapi saya coba memilah-milah dulu ya. Memilah-milah menjadi dua bagian. Yang pertama, yang tentunya sebagai orang percaya, sebagai kita umat Kristen, itu selalu punya satu semacam fobia. Ya, artinya begini, selalu dikait-kaitkan dengan antikris, ya. Nah, ini ada dua sisi. Satu bicara antikris, satu bicara kesehatan. Nah, ya. Jadi ada dua sisi yang saling terkait, ya. Nah, saya nggak bisa bilang bahwa ini juga vaksin ini antikris atau apa, tetapi mari kita sama-sama berpikir, sama-sama melihat secara jernih gitu, secara jernih. Nah, baru kita ambil kesimpulan begitu. Ya, beberapa hari yang lalu saya sudah bicara ke Pak Jakaria juga, saya sudah share juga ke Pak Jakaria, Pak ini sepertinya asik juga nih kalau bicarakan ini kan, nggak taunya dibahas juga di grup ini rupanya ya, karena memang ini menarik sekali ya, karena saya dari sisi yang pertama dulu bahwa kenapa sih gitu selalu kalau bicara barcode, bicara chip ya, itu larinya sudah langsung ke antikris ya kan? Nah, jadi kita nggak salah, itu pun nggak salah pendapat itu, karena memang di dalam firman dikatakan juga bahwa akan ada tanda di dahi ya kan,
dan di tangan ya, bahwa itu akan ditaruh di sana. Tapi memang saya lihat dunia juga sedang menuju ke arah sana, yaitu yang disebut apa, NWO. Apa NWO itu adalah New World Order, ya kan? New World Order ini memang dunia akan mengarah ke sana, yaitu apa? Hadirnya antikristus. Ya, NWO itu adalah NWO itu adalah antikristus. Nah, masalahnya antikristus itu kapan timbul, ya? Kapan hadirnya? Nah, ini kan sudah, kalau bicara barcode sudah bicara beberapa tahun yang lalu sudah kita tahu barcode itu hadir pun sudah langsung dikaitkan ke sana gitu. Ya, bahkan sebelum ada QR code, sekarang udah ada QR code dan lain sebagainya. Nah, QR code juga sudah dipakai, ternyata nggak ada kaitan apa-apa gitu. Nah, sekarang ada lagi mulai pakai kartu kredit chip, ya. Nah, itu juga sudah mulai dikaitkan lagi gitu. Nah, ini terus akan begitu, ya. Tapi ini satu hal yang sangat menarik menurut saya. Kembali lagi, ujungnya adalah NWO, yaitu New World Order. Nah, kapan itu New World Order itu terjadi? Saya baca di artikelnya Irma Garnesia pada 11 Desember 2020 kemarin, itu sangat menarik sih. Dia mengupas bahwa vaksin ini dikaitkan dengan teori konspirasi, ya, teori konspirasi pemasangan microchip di tubuh manusia. Nah, terkait dengan NWO inilah makanya banyak opini-opini bertebaran gitu, sehingga mengakibatkan terjadi pro kontra, penolakan, dan ada yang menerima, ada yang tidak. Apalagi tanggal 2 Desember kemarin, ya, 2 Desember kemarin itu Menteri BUMN kita, Erick Thohir, itu mengatakan begini, nanti setiap setiap vaksin itu akan dipasangin barcode, katanya. Barcode. Maksudnya apa barcode itu? Jadi orang langsung berpikir, wah nanti ini dia nih, barcode gitu kan. Padahal maksudnya Menteri Erick Thohir itu barcode itu dipasangnya, ditempelnya di botol vaksin, bukan di tubuh manusia, bukan. Karena untuk memudahkan, karena kan vaksin itu harus 2 kali, bukan sekali, harus 2 kali. Jadi makanya dipasangin barcode supaya vaksin ini sudah di-scan, ini milik si A, ini milik si B gitu loh, langsung ketahuan gitu. Nah itu, jadi ada yang mengaitkan lagi dengan statementnya Erick Thohir, wah ini dia nih, bahaya nih, kita nggak boleh sembarangan begitu. Ya, jadi saya setuju bahwa tadi Pak Robert sudah katakan bahwa jangan sampailah kita ini salah menafsirkan, salah mengonsumsikan, bahkan salah menginformasikan, akibatnya fatal. Ya, orang-orang akan menolak, tambah banyak yang menolak, akhirnya kita sendiri yang jadi berdosa, ya. Kembali kepada NWO itu, yang saya dapat itu adalah 10 tahun, sejak tahun 2021 ini. Nah, 2021 sampai menuju tahun 2030. Itu rencananya, ya. Nah, dimulainya itulah implementasinya, yaitu tahun 2021 ini. 2021 ini sampai 2025 itu step 1. 2026 sampai 2030 step 2. Berarti 10 tahun. Nah, itu rencananya New World Order. Ya, tapi itu saya nggak tahu apakah terkait dengan ini atau tidak. Tapi pendapat saya pribadi, saya belum melihat bahwa vaksin ini ada korelasinya dengan New World Order. Saya belum melihat itu. Ya, kalau bicara New World Order, saya belum melihat korelasinya. Nah, secara jujur, makanya saya belum bisa mengatakan apa-apa. Ini pun hanya analisa-analisa aja. Ya. Analisa bahwa, wah, ini ada yang bilang antikris, ini enggak. Nah, jadi sekarang kita ini hamba-hamba Tuhan,
saya setuju Pak Robert tadi katakan bahwa jangan terlalu cepat mengatakan bahwa oh ini antikris, oh ini apa gitu. Jangan, ya. Ya tentu kita minta hikmat Tuhan, terus kita berdoa ya supaya jangan kita juga salah gitu untuk karena bahaya hamba Tuhan kalau udah bicara salah, nah ke bawahnya ini yang repot gitu. Ya, karena kita kan orang akan dengar kita, apalagi kalau kayak yang bicara kayak Pak Robert, Pak Adolf, Pak Agem ini lain, wah lu jadi orang banyak jemaatnya gimana nanti? Bingung kan? Nah, jadi saya berpikir lebih baik apa ya? Lebih baik saya pikir jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa ini antikris gitu aja menurut saya. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi ini memang berawal dari banyak sekali WA juga masuk ke saya. Salah satu ini dari hamba Tuhan di Bandung sana. Inilah WA-nya. Shalom. Sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengembalakan umatnya, Bapak harus tegas menyampaikan kepada umat Tuhan tidak menerima vaksin, sekalipun resiko dikucilkan, dipenjara, bahkan mati sekalipun. Kalau tidak akan digenapi kitab Wahyu 14 ayat 9 sampai 13 menuliskan tentang hukuman bagi mereka yang mengikuti ya antikris. Wah, ini luar biasa ini. Ini pendeta ini Pak. Luar biasa ini. Jadi akan dapat penghukuman nanti, siksaan. Lalu saya sempat juga agak tegang dengan beliau ini. Saya sudah sampaikan bahwa vaksin itu adalah salah satu untuk menolong ya orang yang sakit. Nah kebetulan sekarang sakitnya corona. Bagaimana dengan vaksin-vaksin yang lain? Banyak penyakit, banyak cara pengobatan. Nah, sekarang ini ada salah satu penyakit itu ya corona. Nah, penyembuhannya ini dengan COVID ini. Lagi mana dasar Anda mengatakan itu adalah antikris? Jauh sekali. Jadi jangan gunakan. Sampai saya bilang belajar lagi di Kataros hermeneutik. Saya sampaikan begitu. Ya, lihat konteksnya. Ya, kalau bicara tentang firman Tuhan kitab Wahyu, lihat konteksnya. Itu Rasul Yohanes berbicara tentang apa pada saat itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan COVID itu, tidak ada hubungannya dengan vaksin di situ. Wah, dia kirim lagi hamba Tuhan yang lain bicara dan yang lain sebagainya. Akhirnya terakhir, maaf, artikel-artikel seperti ini berhenti, jangan kirim lagi ke saya. Kalau firman Tuhan renungan boleh. Gitu jadinya. Ya, seperti itu. Ini saya tambahkan sedikit. Ya. Saya tambahkan. Ya. Jadi mungkin Pak Minar bisa koreksi saya. Setahu saya juga banyak baca artikel karena sebagai hamba Tuhan kan kita harus ikutin. Ya. Kayak tadi Pak Irwan sudah katakan ya, kita benar hati-hati. Umpama contoh begini Pak Adolf ini kan di bawah Pak Adolf ini ada murid-murid, ada siswa STT Kataros, ada berapa orang ya kan? Apalagi kayak Insinyur Niko ya kan? Bosnya Pak Irwan ini ribuan orang tuh yang digembalakan oleh beliau. Belum lagi Pak Riaji, Pak Gilbert, Pak siapa. Ini hamba-hamba Tuhan ini peranan penting sekali. Kalau mereka ngomong, itu di bawah ikut semua. Ini yang hati-hati di situ. Ya kan? Kita sangat hati-hati. Setahu saya, mungkin Pak Minar bisa koreksi saya. Setahu saya, vaksin itu bukan obat untuk menyembuhkan. Vaksin itu untuk mencegah. Yang namanya vaksin itu kan untuk mencegah, bukan obat untuk menyembuhkan. Makanya kenapa vaksin kok nggak diberikan kepada orang yang terpapar virus corona, karena memang vaksin itu bukan obat untuk menyembuhkan. Vaksin itu berikan kepada orang sehat supaya mencegah kita tidak terkena virus corona. Nah, itu yang saya tahu selama ini saya baca artikel ya. Mungkin bisa dikoreksi. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Ya mungkin saya kasih opini saya Pak Adolf. Sebelum Pak Minar kasih koreksi, karena mungkin apa yang saya sampaikan mungkin juga perlu dikoreksi lagi ke Pak Minar gitu ya. Silakan Pak. Ya, tadi saya sepakat dengan Pak Robert bahwa sebetulnya vaksin ini kan, dan tadi juga sudah dijelaskan Pak Minar bahwa ini kan sebetulnya vaksin ini dari virus yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia gitu kan. Sama seperti waktu lalu kan kita ada vaksin cacar lah, apalah, anak-anak itu masih dilakukan seperti itu. Jadi anak-anak bayi, balita, batita itu masih diberikan vaksin sebetulnya, agar mereka punya daya tahan
kuat terhadap virus-virus tertentu. Dan memang kenapa dilemahkan dan kenapa harus dimasukkan ke dalam tubuh? Karena ternyata memang ada virus ini kan sesuatu yang lebih bahaya dibandingkan bakteri. Nah, virus ini sendiri sama seperti kalau orang digigit ular berbisa, itu biasanya antibisanya adalah bisanya sendiri, tapi dilemahkan dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, virus ini juga sama seperti itu. Jadi cara penanggulangan virus adalah virusnya dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Kenapa? Karena ketika virusnya ini dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh, tubuh kita ini punya punya daya melawan sebetulnya. Tuhan kasih dalam seluruh tubuh manusia itu daya yang melawan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ketika lemah, otomatis kan selalu udah mengenal dan daya imunitas kita itu meningkat. Nah, sehingga terhadap virus yang dilemahkan ini pasti kita bisa mengalahkan lah seperti itu. Sehingga ketika nanti ada virus yang sebetulnya masuk, nah itu daya imun itu sudah ada dan sudah meningkat. Dan kemudian mengenai soal ya ini berhubungan dengan antikris atau tidak, ya memang kita sebagai hamba-hamba Tuhan ya kita harus hati-hati dengan hal tersebut. Kita boleh waspada, tapi juga memang tidak boleh sampai jadi ketakutan gitu ya, karena memang seringkali hal yang baru ini membuat orang jadi cepat khawatir. Dulu juga mungkin orang selalu pikir komputer ini pasti nih antikris nih, karena dulu ya ketika teknologi semakin maju, teknologi komputer orang pikirnya itu antikris, tapi sebetulnya ternyata ya kemajuan teknologi yang membuat kita harus juga mengikuti perkembangan seperti itu. Dan saya dapat satu video sebetulnya Menteri Kesehatan kita yang baru Pak Budi Gunawan ya kalau salah ya. Setelah diganti dari Pak Terawan, itu sudah kasih satu press conference bahwa sebetulnya ada 5 vaksin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 4 vaksin itu dilakukan dengan kerjasama bilateral, jadi antara pemerintah Indonesia dengan pabrikan vaksinnya. Salah satunya adalah Sinovac, itu yang dari Cina. Gitu ya, dan ternyata ada Pfizer juga, ada juga dari perusahaan Amerika Kanada atau apalah, ada 4. Dan satu lagi adalah kerjasama multilateral, karena ternyata WHO sedang membuat sesuatu, menemukan vaksin agar vaksin ini dapat diberikan kepada seluruh negara, dan ini diberikan secara gratis. Cuman memang katanya dikasih hanya sekitar 3% sampai 20% dari jumlah penduduk. Jadi bukan jumlah penduduk, dari orang yang akan diberikan vaksin. Nah, sebetulnya pemerintah Indonesia sedang nunggu yang ini, yang dari WHO sebetulnya, sehingga nggak keluar biaya nih, karena kan ke Sinovac harus beli, ke Pfizer juga harus beli kayak gitu. Dan sehingga memang pemerintah berharap misalnya kalau dapat 20%, artinya yang 80% barulah beli dari Sinovac, beli dari Pfizer dan lain sebagainya. Jadi memang kondisinya adalah bahwa pemerintah yakinkan bahwa ini lebih apalagi sekarang sedang digodok oleh BPOM agar ini aman buat penduduk Indonesia. Dan memang pemberiannya juga perlu diingat, kalau kemarin dapat informasi bahwa sudah dilakukan pendistribusian vaksin yang dari Sinovac, dan itu ada di 14 provinsi, tapi belum diberikan. Karena memang ada prioritas-prioritasnya. Januari ini nggak langsung orang penduduk umum atau masyarakat umum yang diberikan, tapi adalah nakes, tenaga kesehatan itu prioritas utama, karena mereka di garda terdepan. Kemudian nanti setelah ini, kalau nggak salah baru April itu ke masyarakat umum, itu pun masih ditentukan prioritasnya kalau nggak salah itu ke karyawan publik, atau istilah perusahaan-perusahaan publik ya, mungkin ini lebih ke BUMN atau perusahaan pemerintah kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau lihat dari periode pemberiannya, kayaknya mungkin kita masyarakat umum mungkin baru di Juli Agustus seperti itu. Jadi masih cukup panjang sih memang. Dan memang menurut saya juga kita harus berhati-hati, karena memang memang kita juga nggak tahu apakah ini akan larinya lagi ke antikris atau seperti apa, tapi kita juga harus berhati-hati jangan sampai Tuhan kasih kita hikmat
tapi hanya kita dibutakan dengan pengertian-pengertian yang keliru juga gitu. Jadi apalagi sebelumnya awal-awal karena pakai nama Sinovac dari China, malah kita tahu saudara seberang kita udah jelas-jelas nolak karena takut mengandung sesuatu yang haram. Jangan sampai umat Kristen malah melakukan hal yang sama nih, menolak gara-gara ini merefer ke antikris, dan menurut saya nggak bijak dengan hal seperti itu karena pemerintah mungkin ya dalam hal ini kan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Jadi jangan sampai kita juga malah jadi satu golongan, satu kelompok yang menentang mereka gitu loh. Padahal mereka juga udah berusaha, bahkan saya melihat memang sih terlalu cepat sih pemerintah kita untuk mencari vaksin dan lain sebagainya. Negara lain belum, kita udah lakukan penelitian-penelitian dan bahkan pengujian-pengujian gitu. Dan menurut saya memang ya seperti yang tadi, sikap kita memang harus hati-hati sih, itu aja sih. Mungkin nanti Pak Minar bisa kasih saya mungkin koreksi buat pernyataan saya. Itu aja Pak Adolf, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Jadi yang berkepentingan untuk pergerakan ekonomi dan yang lain sebagainya, ya, pemanfaatan. Nah ini memang kita harus menyikapi karena berbicara juga bukan orang sembarangan, yang sudah hamba Tuhan juga gitu, ya, punya jemaat besar kan gitu, luar biasa. Ya silakan lanjut Pak Elia, sebelum ke Pak Minar atau Pak Giat, silakan. Ya, saya terima kasih sebelumnya untuk Pak Minar sudah memberikan penjelasan. Kalau menurut saya pribadi, kita ini sebenarnya tidak usah divaksin pun kita udah kuat, Pak. Buktinya kita udah setahun ini kita udah sehat, Pak. Itu, ya kan? Setuju ya? Kita nggak usah divaksin pun udah sehat, Pak. Lalu kita masih bisa ketawa, bisa ngopi, bisa makan, bisa kumpul sana sini, bisa kopi, Pak. Nah, itu sebenarnya nggak usah divaksin pun kita udah sehat sebenarnya. Makan lemak babi, ada minyaknya. Oh iya, sate babi. Apalagi Pak Irwan tuh nggak sate babi mulu sama Pak Afen tuh. Pak Robert ngopi terus, pisang goreng nggak berhenti, ya kan? Ya, artinya nggak usah divaksin pun kita udah sehat, Pak. Ya kan? Buktinya udah setahun ini banyak orang udah di Indonesia aja udah 20.000 orang meninggal, kita masih bisa ketawa-ketawa di sini. Artinya Tuhan itu benar kata Pak si Zakaria, bahwa tubuh kita ini sudah mengeluarkan antibodi ketika virus itu menyerang kita, Pak. Setuju, Pak. Jadi kita ini salah satu orang yang antibodinya kuat. Kenapa? Karena kita darahnya O semua, Pak. Oh darah Tuhanku, darah Yesusku. Nah, darah kita itu darah Yesus, Pak. Amin. Nah, jadi menurut saya masalah terlepas dari vaksin itu apakah sebagai penangkal virus corona ini, ya menurut saya pribadi saya setuju, Pak. Jangan sampai pemerintah sudah mengeluarkan uang 70 triliun lebih ini untuk beli vaksin dari China, tertolak. Dan saya setuju dengan Pak Robert dan Pak Zakaria, jangan sampai kita termasuk golongan yang menentang pemerintah, karena kita percaya Alkitab itu bahwa di sana tertulis pemerintah itu dari Tuhan, gitu, Pak. Ya. Terus mengenai vaksin kita terima atau nggak boleh, ya menurut saya kita terima aja, Pak. Buktinya kita nggak terima pun sampai sekarang kita corona setahun masih sehat, kita masih kuat, ya kan? Berarti kan apalagi tambah vaksin, wah lebih hebat lagi, Pak. Kita jadi Superman semua, Pak. Ya enggak? Biasanya kita jam-jam sudah begitu vaksin, tapi pagi kita diskusinya, Pak, divaksin terus, ya kan? Nggak penting ngantuk gitu, Pak. Nah, yang pertama kita jadi anggota bisa bijak, Pak, karena latar belakang antikris ini di tahun 2000 di Wahyu itu 2000 tahun lalu itu tidak sebutkan vaksin antikris itu berupa vaksin atau chip, Pak. Itu, Pak. Antikris itu bisa berupa Hitler, saya tuh berbahas, Pak, yang membunuh orang Yahudi, bisa berupa Nero, ya kan, yang memisnahkan Yerusalem, antikris, Pak. Atau mungkin antikris itu ya nggak harus merupakan kanon, Pak. Segala sesuatu yang memuji Kristen, memuji gereja itu ada antikris, Pak. Jadi dia dikaitkan dengan vaksin ini, Pak. Nah, corona itu virus ini kan nggak cuma di Indonesia, Pak. Seluruh dunia, Pak. Hampir 3 juta orang meninggal di dunia ini, Pak. Gitu, Pak, ya. Terpapar virus ini, Pak, gitu maksud saya. Jadi menurut saya kalau ada vaksin diberikan ya kita terima aja, Pak. Buktinya kita nggak pakai vaksin pun kita udah sehat. Udah kita masih gemuk-gemuk, imut-imut ini, seksi-seksi semua, kita badannya kok masih gitu ganteng kok, ya kan? Apa kita pakai vaksin lebih sehat lagi, Pak, ya kan? Karena kita udah punya antibodi sendiri, Pak. Nah, gitu, Pak. Terus yang kedua, mengenai sikap kita orang Kristen dari vaksin, kok menerima atau menolak, ya terima aja, Pak. Terima aja, mati hidup kan urusan Tuhan, Pak. Kata Paulus kan bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah hoki, Pak. Nah, ya kan? Yang kelima, pertanyaan 5 itu apa menerima vaksin
bertentangan dengan iman Kristen atau dianggap kompromi dengan antikris dan dapat siksaan akhir zaman, wah ini juga salah satu pernyataan menurut saya nggak pas Pak, karena vaksin itu kan pemerintah kan punya tujuan baik Pak, supaya jangan sampai nanti rakyat Indonesia habis semua Pak, jangan sampai marga Karamoy habis Pak gara-gara COVID Pak, atau marga Pak Zakaria habis gara-gara, atau marganya Pak Wasisto, Robert Wasisto habis gara-gara COVID, nggak mau terima vaksin, nggak ada generasi gitu. Ya kan, bahaya Pak. Maka menurut saya vaksin terima aja, saya bilang macam-macam saya terima aja, karena kita percaya hidup mati kita tuh bukan karena pemerintah Indonesia, bukan karena vaksin, ya kan. Orang banyak yang mati bukan karena corona, kok banyak teman saya mati gara-gara cuma makan biskuit tiduran mati keset ngangkut di leher Pak, mati ngesek napas gitu. Jadi memang kita tuh masalah mati itu pun karena vaksin Pak. Saya ya vaksin ini kita hargailah usaha pemerintah ya kan, bisa mengeluarkan triliunan Pak untuk membeli Sinovac. Kenapa? Karena Jokowi itu seorang yang bijak Pak, dia adalah orang yang memahami, mencintai rakyatnya Pak. Jangan sampai nanti rakyat ini habis Pak, gitu Pak. Ya kan? Jangan sampai grup Eastern Sharing ini habis Pak orang-orang Pak, gara-gara nggak mau terima vaksin Pak, ya kan? Ya, kita terima aja Pak. Masalah mati hidup itu kan urusan Tuhan Pak. Nah, menurut saya itu Pak. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Elia dari Depok, luar biasa. Ya, sekarang kita dengar dari Pak Yan dulu. Pak Yan, silakan Pak Yan dari Jogja. Gimana udah sampai vaksin ke sana belum Pak? Belum. Ke Jawa Tengah sudah sampai Pak, sudah diterima oleh Gubernur Jawa Tengah. Ya, Jogja kan belum. Belum ya, silakan Pak Yan. Ya, luar biasa ya, bahwa memang topik ini memang hari-hari ini lagi panas-panasnya. Seperti Pak Elia tadi, 1 tahun ini hanya membicarakan hal-hal itu aja. Nah, kalau disangkut pautkan mengenai tanda 66 dan antikris, tanda akhir zaman. Akhir zaman, saya rasa tidak apa ya, tidak masuk lah. Saya tidak terlalu menyingkapi banyak. Jadi kalau saya ditanya tanggapannya, itu tidak masuk. Kenapa? Karena kalau yang masuk itu seperti apa? Ya dulu pernah kita membahas mengenai antikris, ya. Bagaimana puncak daripada antikris bekerja, sebenarnya kita udah kemarin bahas. Ya. Nah, sebenarnya itu aja. Kalau dibedakan, kalau masuk ini masih belum masuk. Karena ini hanya semacam penangkal aja. Kalau benar yang dibilang Pak Zakaria tadi, ini penyangkal. Kalau kita digigit ular, berarti besok, kalau orang yang mati digigit ular itu, berarti besok vaksinasinya apa? Ya, bisa ular itu diapakan gitu. Tapi di sisi lain juga, bisa ular bisa mati karena bambu. Nah, ini ilmu juga itu. Ya, pukul ular pakai bambu itu tidak berbisa dia, nggak berkuasa dia artinya. Nah, sama seperti Pak Elia bilang, sukacita itu bisa menghancurkan virus-virus di dalam tubuh. Ya, Amsal udah mengatakan bahwa hati yang gembira ya obat yang manjur. Udah, apapun yang sakit berarti hati yang gembira. Ya, coba kalau 1 hari stres pikirannya, pasti tumor otak. Ada teman saya hamba Tuhan, pendeta, hari Sabtu sehat. Mungkin depresi bukan karena negatif, tapi depresi banyak berpikir, sakit hati atau apa, tapi tidak diungkapkan, minggunya mati. 1 jam sebelum meninggal, dokter bilang kalau operasi, paling tidak, dia sudah tidak bisa bicara, sudah tidak bisa dengar. Tapi puji Tuhan, Tuhan sayang dia, meninggal. Nah, itu artinya bahwa sebenarnya Amsal sudah berbicara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Standarnya di situ. Ya. Nah, kalau misalnya mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan Pak Adolf, saya tidak mengingat waktu. Saya melihat bahwa ini bukan relevansinya, nggak ada lah dengan hal-hal yang itu. Dan saya barusan juga baca tentang yang disampaikan Pastor Robert tadi, bahwa di Amerika sana ini ada sebuah fenomena yang mengatakan bahwa ada microchip di sana, karena mereka lebih mempercayai itu karena konspirasi.
itu konspirasi, sebenarnya tidak ada gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Dol. Baik, terima kasih Pak Yan. Jadi kalau kita melihat ini ada 3 kesimpulan sebelum yang lain. Kesimpulan yang pertama, bahwa memang virus corona itu ada. Kalaupun mungkin masih ada pro kontra, itu bukan virus, tapi itu hanya corona, itu itu racun. Tapi yang kedua, itu berbahaya dan sudah menelan banyak korban dunia, dan itu bukti. Yang sudah menelan banyak korban. Lalu ada solusinya. Ya, solusinya bisa, yang solusi itu sebenarnya sebelum vaksin Indonesia sudah berjuang dan banyak yang berhasil kok, banyak yang sembuh. Lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggalnya hari-hari terakhir ini kan gitu. Karena ketidakdisiplinan dari warga saja sebenarnya, sehingga virus penularan itu semakin meningkat. Nah, itu rakyat Indonesia masih susah untuk disiplin atau diatur, itu kan. Ada solusinya. Nah, banyak solusi yang lain. Ya, vaksin itu salah satu. Yang salah satu. Saya bilang juga vaksin itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Itu adalah salah satu pencegahan atau penangkalan. Ya. Nah, dan itu tetap saya tolak dikatakan kalau itu adalah bagian dari pergerakan antikris. Ya, karena tidak ada hubungannya sama sekali ya dengan Alkitab itu tadi ya. Nah ini sekarang bagaimana solusinya? Tergantung kepada kita. Apakah kita menerima vaksin itu silakan, tapi yang saya tahu tidak ada pemaksaan. Itu haknya seseorang untuk mandiri sehatnya. Ya, tidak ada undang-undangnya pun mengatur demikian. Tentunya kita tidak boleh juga mengajarkan kepada jemaat kita harus tolak karena antikris. Nah itu nggak ada dasarnya. Kita serahkan hak prerogatif ada di jemaat. Tapi ini adalah salah satu pencegahan, penangkalan, dan tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Silakan. Tapi kalau Anda mau terima, tolak silakan. Haknya. Ya, jadi kita pun tidak bisa mengatakan harus terima. Nah, itu juga nanti agak repot juga kan gitu. Itu dari saya secara pribadi ya. Nah, ada banyak yang lain. Ya, banyak yang lain cara untuk mengatasi penyakit disebabkan oleh virus corona ini. Tadi saya setuju vaksin itu bukan obat tapi adalah pencegahan, penangkalan, tapi maksudnya banyak penyakit, banyak cara untuk menanganinya, banyak cara untuk mengobatinya, banyak cara untuk mengatasinya, mencegahnya, kan gitu. Nah ini yang kebetulan yang terjadi sekarang yang sudah banyak korban ya ini tentang penularan COVID-19 ini kan. Nah ini yang sekarang masih membuat banyak orang cemas, takut, apalagi dibilang ada varian COVID-19 di tahun 2021 sudah mulai di Inggris, ya sudah mulai di negara-negara lain. Akhirnya Indonesia pun was-was sehingga dilarang warga WNA masuk ke Indonesia dari tanggal 1 sampai tanggal 14 tidak boleh masuk. Ya, tidak boleh masuk. Ini bagian dari pencegahan jangan sampai varian 19 ini. Nah, ini yang mungkin ya kita dengar sebenarnya. Mengapa dikatakan mutasi-mutasi? Saya juga sendiri masih awam. Mutasi itu apakah yang dimaksud dengan beranak cucu atau seperti apa? Kok dia bisa menyebar kemana-mana? Apakah dia beranak cucu? Nah, ini yang perlu kita dengarkan dulu penjelasannya dari Pak Minar. Silakan Pak Minar. Baik, COVID kita bicara corona, apakah itu abadi selama-lamanya? Tidak. Saya katakan tidak. Sampai kapan ini? Menurut saya 2 tahun. Nanti kita coba lihat 2020, 2021, 2022 masih ada nggak? Gitu. Kenapa? Karena dia beradaptasi ataupun bermutasi. Misalnya, seseorang itu kita katakan manusia, atau ya katakanlah manusia, atau katakanlah kambing. Kambing ini akan bertahan hidup. Yang 4 kaki ini, karena dia punya penyakit gula, si kambing ini harus dipotong kakinya yang sudah busuk. Itu bertahan hidup, potong. Itu namanya adaptasi ataupun bermutasi. Kemudian ini kapan saja beradaptasi? Pada saat peralihan musim. Jadi sifat mereka itu biasanya per kuartal, per 4 bulan sekali. Jadi saya berhitung Januari sampai Desember kemarin sudah 3 kali. Sudah 3 kali mereka berubah.
ataupun bermutasi. Itu yang dimaksud oleh bahasa umum itu varian baru. Barangnya itu juga, tapi dia sudah berubah bentuk. Cuman perkembangan biakannya agak gesit. Kekuatannya agak melemah. Bagaimana mungkin kambing bisa lari kencang, kakinya tinggal 3? Kemudian 4 bulan kemudian si kaki kambing satu lagi ini busuk juga, potong lagi, tinggal 2 kaki kambing. 4 bulan lagi merembet lagi ke kakinya yang satu, potong lagi, tinggal 1 kaki kambing. Terus akibat daripada kelemahan-kelemahannya itu semua, mungkin saja itu kuping kambing harus dipotong, blek, potong 1 kupingnya. Udah 5 kali, 4 kali. Matanya 5 kali, lidahnya 6 kali, habis putus. Itu menurut kajian saya. Itu kan berbeda-beda sudut pandang. Saya ngikutin sifat mereka ini dari Januari 2020. Makanya saya temukan obat ini, saya temukan pengurai si COVID ini 2020 April. Saya mulai pelajari mereka ini Januari sampai April. Nah, jadi maksud saya menceritakan apakah ini abadi? Oh tidak, kalau sudah begini sifatnya tidak lagi nih. Bahwa dulu jerapah itu awalnya pendek lehernya, iya. Kenapa panjang lehernya jerapah? Adaptasi dia. Oh makanannya di atas, akhirnya panjang. Itu bukan varian baru. Jerapah juga sebenarnya. Jadi maksud saya menceritakan kembali kepada vaksin tadi. Bahwa vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, yang dinamakan serum untuk disuntikkan ke dalam tubuh kita, untuk diperkenalkan. Kami ada di sini, kata si virus yang sudah dilemahkan yang namanya serum itu, untuk mempersiapkan suatu saat. Hal yang sama, virus yang sama masuk ke dalam tubuh, ini udah ada memori yang terekam, oh yang jenis begituan ya, sehingga antibodi itu secepat mungkin diproduksi. Nah, jadi kembali kepada vaksinnya. Ini kita masih dikasih waktu cukup panjang. Tuhan itu begitu baik. Pertama, tenaga kesehatan. Itu dulu yang disuntik. Itu yang divaksin. Kemudian TNI Polri. Itu kalau bulan Juli saja buat masyarakat umum, nyaman. Kenapa? Karena dari yang pertama tenaga kesehatan itu tadi mungkin entah bulan berapa pun nanti, tapi kalau menurut saya hitungannya 4 bulan. Lolos mereka, kita mau ikut. Kalau mereka sudah banyak korban, ya kita nggak mau ikut. Kedua, kita coba perhatikan nanti. Jadi kita mesti pastikan yang mana yang direkomendasi oleh WHO yang sebenarnya. Kita tidak berpihak kepada siapapun karena kita bukan pedagang vaksin. Tapi yang mana yang direkomendasi? Karena yang menyayangi secara kesehatan umat manusia seluruh dunia WHO yang bertanggung jawab. Jadi lebih kurang itu yang bisa saya tegaskan. Terus bagaimana kepada jemaat, pencerahan perlu supaya pintar jemaat ini, biar dia tidak ketakutan, tidak beralasan. Pintar, harus pintar dia. Jemaat itu harus pintar. Oh rupanya bakteri ini, virus ini, vaksin ini, dia harus tahu. Jadi jangan ikut-ikutan dia mau vaksin nggak? Kata bapak sih vaksin aja. Jangan. Dia punya pertimbangan supaya berlaku peraturan undang-undang nasional itu mengenai menolak atau menerima. Ah, itu yang bisa barangkali saya sampaikan sementara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, mau tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Minar. Pak Minar ini punya salah satu pencegahan penyebaran virus corona di suatu ruangan, disterilkan ruangan. Bahkan siapa yang masuk ke ruangan itu ketika disterilkan dengan pengasapan, kalau 1 jam saja di situ dia, itu kalau pernah virus corona itu sembuh, atau penyakit yang lain pun sembuh ketika masuk yang berhubungan dengan virus atau gangguan pencernaan ini ya, kalau ada di situ bisa tertolong sembuh. Beliau sudah buktikan itu, sudah ada hasilnya, sudah didemonstrasikan di beberapa tempat. Nah itu berhasil. Jadi saya katakan kepada beliau, ya itu harus dibagikan menjadi berkat, dimulai dari gereja. Ya, bahkan saya bilang dimulai dari gereja Kingmi.
Ya, nanti ibadah Kingmi tidak perlu pakai masker lagi. Setelah itu menggunakan pengasapan itu sebelum masuk ibadah. Bahkan itu bisa bertahan 4 jam. 4 jam. Nah, nanti dimulai dari Kingmi dulu. Mulai dari Kingmi dulu nanti saya udah bilang kepada beliau, nanti dari Kingmi mungkin bisa ke gereja-gereja lain. Gitu. Jadi itu salah satu pencegahan supaya jangan ada jemaat umat Tuhan yang tertular pada saat mengikuti ibadah. Ya, itu mungkin sekedar informasi yang bisa mungkin nanti kita lihat hasilnya kalau sudah direalisasikan di Kingmi. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Minar. Ya. Ini bagaimana, bukan Pak? Ini pengobatan. Siapa yang sakit masuk? Siapa yang sakit masuk? Kalau sakit nggak usah masuk. Yang sakit aja kita jajal. Jadi kalau ada kuliah umpamanya ada kuliah di Kataros, yang kuliah yang sakit aja hari ini kita hidupin mesinnya. Kalau keluar dari kuliah itu sehat, berarti benar ini. Kalau dia tambah parah, kita akan dilanjutkan. Karena itu yang saya lakukan di penjara Kerobokan Bali. Jadi saya 2 bulan di Bali ngobatin mereka yang terpapar COVID di rutan, rumah tahanan. Tapi seperti cerita kita tadi, bahwa tidak semua orang mau ini sembuh. Alasannya masing-masing. Nah, itu. Saya diundang sama Ketua ID di DKI, di Duren 3 ini, membahas ini juga. Ya artinya punya sudut pandang masing-masing. Saya bilang ini bukan, ya terus mereka keberatan. Tapi itulah, banyaknya teman kita, banyaknya saudara kita, sehingga tambah wawasan kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau barangkali dalam waktu dekat sudah bisa kita pasang di Kingmi Bekasi. Jadi siapa yang sakit-sakit nanti, entah apa namanya, sesak napas, apakah kalau flu itu 20 menit. 20 menit. Ini yang COVID pun, COVID itu ditunggu sembuhnya, bukan besok sembuhnya. Masukin ke dalam, tunggu keluar dia. Udah sehat belum? Wah, saya perlu itu, Pak. Itu nanti di sini Bekasi. Ya, nanti pasang di Kelapa Gading aja, Pak. Pasang Kelapa Gading. Ya. Habis ngopi kita ke situ, Pak. Itu betul. Ya, dimulai di Kingmi dulu, Pak. Baru nanti itu pasti yang lain-lain memberkati. Sudah wilayah teknologi nanosel. Jadi apapun cerita saya, pembuktian yang sebenarnya. Dan ini dari saya, ya. Dari mana? Dari Tuhan. Saya tidak pintar, tapi Tuhan yang berikan saya, itu yang membuat saya ngerti untuk membuat aplikasi. Jadi kita merubah formula, tidak menggunakan pemanasan, dalam 1 menit berubah menjadi uap, supaya bisa memperkaya oksigen dan mengurai protein. Itu kan protein sebenarnya. COVID itu sebenarnya protein. Yang kita buat itu pengurai protein. Cuman itu sebenarnya nggak rumit-rumit amat sebenarnya. Cuman bagi orang yang belum mengerti, hebat juga ya. Tidak. Goreng pisang juga orang bingung kenapa dibungkus tidak ada. Tapi ini sederhana. Cuman sudah ketemu. Begituan sudah ketemu. Itu yang saya sampaikan sekarang, Pak. Bapak Gembala semuanya. Dengan segala hormat saya. Puji Tuhan, terima kasih. Pak Minar mau nanya, Pak Minar, ada pengobatan tumbuh rambut nggak, Pak? Saya butuh pengobatan tumbuh rambut, Pak. Bukan COVID doang, Pak. Ada itu. Ada ya? Pak. Pupuk organik, Pak. Pupuk organik. Ya, semprotkan rambut yang botak, memperkaya nutrisi kulit kepala. Boleh. Ya kan boleh, saya nanya, Pak. Enggak larang. Terima kasih, Pak Minar. Oke, baik. Puji Tuhan. Jadi diskusi kita untuk masalah vaksin ini artinya gini, kita simpulkan. Ya, jangan kita hubungkan ini dengan antikris. Ini adalah bagian kesehatan yang harus diterima. Yang diterima, ya, kalau ada yang menolak itu haknya. Ya, itu haknya. Nah, ini untuk adalah bagian pencegahan supaya tubuh ini sehat. Tuhan mau kan tubuh ini sehat. Dengan tubuh sehat bisa panjang melayani, lebih lama waktu melayani, berkarya bagi Tuhan. Kalau pada saat kita khotbah batuk-batuk terus, ya, batuk-batuk terus, bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan dengan baik? Ya, tadi ada dikirim satu video itu, baru lagi khotbah jatuh. Wah, luar biasa. Bolang.
Iya, ini yang ketiga kali nih, yang ketiga nih. Kalau dulu saya saksikan sendiri, Pak, pas di gereja itu. Ya sudah umur 70 tahun lebih. Pas lagi khotbah ini. Khotbahnya tentang itu lagi sudah sampai garis finish. Kan gitu. Pas garis finish pada saat itu. Luar biasa. Ya, tapi masih jauh sebelum virus itu pernah itu. Tapi orang banyak menghakimi lah. Kalau menurut saya ketika orang khotbah menyampaikan firman Tuhan di situ dipanggil, buat saya itu mulia puji Tuhan. Nah, itu yang perlu sampaikan. Silakan serahkan kembali pada koordinator Pak Yan, silakan, atau kepada siapa silakan kembali ini grup ini. Silakan langsung aja dah, Pastor Robert atau Pak Irwan, monggo. Silakan. Ya, saya kira Ya mungkin luar biasa. Pak Robert, silakan Pak Robert. silakan. Ya mungkin begini, kalau secara teknis itu mungkin tadi Pak Minar udah sampaikan. Cuma karena ini kan diskusi malam hari ini ada hubungannya ya, dengan antikris kan. Memang dalam hal ini sangat kita harus berhati-hati. Ya saya memang siapa yang tadi katakan ya Pak Sakaria atau Pak Yan ya. Kalau sesuatu yang baru muncul itu selalu memang di dalam kalangan kekristenan ini kita benar-benar iya selalu hubungkan dengan dengan antikris ya. Saya ingat hampir 30 tahun yang lalu itu bicara tentang barcode. Ya kan, ini barcode yang nanti menjadi tanda. Sebenarnya kan firman Tuhan dengan jelas mengatakan tanda, tapi kita nggak tahu itu tanda apa, ya kan? Yang Pak Elia sudah katakan. Sesudah muncul teknologi yang namanya chips, orang mulai tinggalkan barcode. Karena memang sekarang ini relevan. Nah, kita nggak tahu, nanti 10 tahun yang akan datang, kalau Tuhan Yesus belum datang kembali, ada teknologi baru yang muncul, ya kita akan tinggalkan. Yang namanya chips ini, karena mungkin teknologi itu yang lebih relevan lagi. Cuma sekali lagi, ya saya mungkin baca ya di dalam firman Tuhan, di dalam Wahyu 13 ini, supaya kita bisa lihat sama-sama di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan 17. Dan ia, yaitu antikris ya, menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda ya, jelas. Pada tangan kanan atau dahi. Jadi tangan kanan atau dahi. Diberikan tanda itu di tangan kanan atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kalau kita baca di dalam pasal 13 ini, bahwa tanda itu diberikan sesudah muncul antikris. Nah, tadi Pak Elia udah katakan bahwa orang yang firman Tuhan ada yang pernah katakan ya, saya lupa di ayat mana, mungkin Pak Doro bisa koreksi di ayat mana, dikatakan bahwa setiap orang yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah adalah antikris. Iya kan? Itu antikris kan sudah ada katanya, tapi kita bicara antikris sebagai organisasi ini yang dibicarakan di dalam Wahyu 13 ini. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita hubungkan vaksin dengan antikris, apakah antikris ini sudah ada atau belum? Nah, itu harus kita pertanyakan begitu. Apakah sudah ada? Makanya saya sangat menolak kalau dihubungkan vaksin dengan antikris. Satu lagi, bahwa dikatakan tanda itu, apakah itu berhubungan dengan chips? Bisa iya, bisa tidak. Karena ini Tuhan tidak menjelaskan secara detail, spesifik, tanda itu apa. Kalau kita mengatakan chips itu kan itu berdasarkan pandangan kita, iya kan? Pendapat kita, interpretasi kita, iya kan? Tapi kita nggak tahu apa itu. Kita nggak tahu. Dan juga dikatakan begini, diberikan di tanda di dahi atau di tangan. Ya itu juga nggak tahu itu tanda apa itu. Kita nggak tahu. Cuma selama ini kan orang mulai menafsirkan dari barcode, dari apa. Antikris aja, bayangin aja Pak Adolo. Hampir 30 tahun yang lalu, itu sudah banyak. Sudah buat seminar, Yohanes Paulus
Yang kedua itu ada antikris. Dia adalah antikris. Mulai mereka hitung tongkatnya, topinya, digabung-gabungan. Jadi 666. Ternyata orangnya meninggal, nggak ada terjadi apa-apa. Ya. Muncul lagi waktu Barack Obama dilantik sebagai presiden pertama. Saya lihat di gerejanya Pak Irwan yang saya pernah cerita, ada majalah gerejanya keluar, diberikan itu apa, satu artikel masuk di situ. Wah, ini Obama ini yang nanti antikris nih. Berani sekali hamba Tuhan mengatakan demikian, dan dipublikasi di dalam majalah. Itu saya masih ada majalahnya sampai sekarang. Ternyata sampai Obama 2 periode turun, tidak terjadi apa-apa. Nah, ini bahaya. Kita sebagai orang Kristen hati-hati. Kita terlalu banyak menghakimi. Akhirnya begini, kita ambil pendapat-pendapat, pandangan-pandangan pribadi kita, yang tadi Pak Dolok udah katakan ada seorang hamba Tuhan yang WA terus, itu kan pendapat pribadi, pandangan pribadi. Tapi benar apa enggak kan kita nggak tahu. Nah, itu bahaya, itu bisa menjadi satu fitnah. Nah, kalau fitnah kita tahu secara hukum itu kita berdosa, ya kan, bersalah. Saya kalau memfitnah Pak Yan lapor saya ke polisi, saya itu pidana loh, ya kan? Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, hati-hati, kita nggak boleh memfitnah, itu bahaya. Apalagi sampai menyebutkan ini, apalagi yang tadi saya setuju, pemerintah sudah berusaha keras, ya kan, untuk menyelamatkan masyarakat dengan adanya vaksin, sudah mengeluarkan uang triliunan rupiah, terus kita mengatakan tidak boleh karena itu antikris. Nah, ini bahaya. Kalau fitnah gimana? Kita berdosa sebagai hamba Tuhan. Makanya hati-hati sebagai hamba Tuhan, kita share konten-konten itu sangat hati-hati. Itu sebagai fitnah juga, fitnah. Dan itu di hadapan Tuhan kita berdosa. Jangan-jangan ini kan sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan negeri kita. Bayangin aja, COVID ini menghancurkan segala sisi kehidupan kita loh. Ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Masa kita sebagai hamba Tuhan kita share semua itu, menghancurkan tambah lagi, ya kan? Orang nggak mau terima vaksin, akhirnya kejangkit ke sini, mati banyak orang. Ekonomi kita hancur-hancuran. Berapa banyak orang tahun 2021 ini yang akan di PHK? Kita berdosa di hadapan Tuhan dan di hadapan negara. Nah, ini juga hati-hati. Jadi menurut saya, bisa saya salah, bisa saya keliru, tapi menurut saya nggak ada relevansi kalau hubungkan vaksin dengan antikris. Satu lagi. Orang takut bahwa vaksin itu nanti dimasukin microchip. Nah, sekarang microchip, Pak Ilya, yang paling terkecil itu saya udah lihat, orang udah tunjukin di YouTube, ada itu sebesar biji beras tuh, beras. Pak Sakaria, saya nih pernah lihat Donald Trump atau bukan Donald Trump, wakilnya itu ya, Mike Pence atau Benjamin Netanyahu divaksin, saya lihat itu jarumnya kecil, Pak. Bagaimana microchipnya bisa dimasukin melewati jarum yang kecil itu, ngerti kan? Kalau betul-betul divaksin dimasukin microchip, itu berarti jarumnya itu gede sekali. Kita menghadapi jarum yang kecil aja udah takut, apalagi jarum yang gede itu. Nah, itu nggak masuk akal, nggak masuk akal. Seperti Pak Irwan punya teman dari Toronto, ada pernah sharing juga, mungkin bapak-bapak pernah ikut, bahwa microchip itu bisa berupa tinta, bisa dimasukkan. Ah, itu juga kan masih berdasarkan opini-opini, kan saya cari belum ada eksis. Belum ada eksis itu microchip yang berupa tinta, belum ada. Belum, mungkin ke depan ada, tapi ini kan masih berdasarkan opini. Ah, ini hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, kita menyebarkan berita-berita, membuat orang kan jadi takut, jemaat jadi takut, keluarga jadi takut. Yang tadi saya katakan berkali-kali, jangan sampai vaksin memang tujuannya baik untuk menyelesaikan masalah COVID, tapi kita memberikan berita-berita yang keliru, membuat orang takut, orang nolak, kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya jangan-jangan bahaya kan, sampai kalau keluarga kita terpapar, meninggal, kita ini adalah orang yang sangat-sangat berdosa, karena salah satu kita yang mengakibatkan mereka meninggal, mereka menolak vaksin. Jadi menurut saya sangat hati-hati. Apakah bisa berhubungan dengan antikris? Bisa juga. Jadi menurut saya begini, poin saya, kita tetap berjaga-jaga, waspada sambil berdoa. Yang tadi saya udah sampaikan di dalam Yohanes 1:5, dikatakan bahwa terang itu bersinar di dalam kegelapan dan kegelapan tidak berkuasa atas terang. Saya percaya kalau kita sebagai anak-anak terang, kita hidup di dalam terang, Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan bongkar segala sesuatu yang ada di dalam kegelapan. Kita tahu bahwa iblis itu raja daripada pendusta. Iya kan?
Dia memang lihai sekali, tapi saya percaya selama kita semua ada di dalam terang yang jelas. Itu aja Pak Adolf untuk terakhir. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Jadi saya setuju. Sebenarnya tadi hati-hati, tetapi ada kehati-hatian tidak diperhatikan hamba Tuhan, akhirnya kebablasan. Kebablasan itu bagaimana? Itu tadi betul, belum mengerti antikris itu sudah ada atau belum, sudah berkuasa atau belum. Kita udah pernah bahas itu. Dua antikris, jamak dan tunggal, kan gitu ya. Kalau di Wahyu itu banyakan yang tunggal, yang luar biasa jahat. Tapi ya kita lihat akhirnya dihubung-hubungkan terus dengan antikris, ya antikris. Nah, luar biasa. Ini menggunakan waspadalah, kata ada dalam Alkitab, kitab Efesus itu ya, waspadalah. Kita harus gunakan waktu itu. Apa namanya? Firman itu harus waspada, waspada, waspada di sini juga salah menerapkan. Ya, waspada, waspada, tolak. Ya, yang berhubungan dengan antikris. Padahal itu untuk kesehatan. Ya, untuk puji Tuhan. Jadi saya lebih perkuat apa yang sikap yang saya miliki, ya sikap oleh dari teman-teman, berarti kita hampir sama semuanya. Ya, sama semua sikap kita. Ya, semua kitab kita, bukan kita ini anti dengan vaksin, ya, COVID-19. Dan sepakat bahwa itu untuk sementara ini tidak ada kaitannya dengan, untuk sekarang ini dalam konteks rekan ini, tidak ada kaitannya langsung dengan antikris. Itu adalah bagian dari kesehatan, bagaimana negara melindungi rakyatnya supaya sehat, bisa kembali beraktivitas panjang umur. Kalau dalam kita berarti kita bisa lebih panjang lagi melayani Tuhan. Gitu, berkarya bagi Tuhan. Saya tambahkan sedikit Pak Adolf, saya tambahkan. Tadi saya lebih bebas ngomong sekarang karena Pak Minar ya udah keluar ya. Cuma begini, tadi Pak Minar kan katakan bahwa memang kita harus respect ulasannya, pemikirannya itu baik juga ya. Cuma begini, tadi Pak Minar katakan kita harus mengikuti apa yang direkomendasikan oleh WHO tentang vaksin, ya kan? Cuma ingat, ini ada bertolak belakang. Pak Minar punya statement dengan WHO, gitu. Tadinya Pak Minar katakan harus ikut WHO, tapi saya lihat apa yang disampaikan Pak Minar ini kita perlu hati-hati karena ini banyak informasi nih. Pak Sakaria, banyak sekali informasi, dan kita nih sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang memang punya knowledge, kita harus hati-hati memilah ya. Pak Minar tadi katakan bahwa Corona ini bukan virus, tapi racun. Sedangkan WHO, Bapak-Bapak setuju, WHO sudah jelas mengatakan bahwa Corona itu adalah virus. Iya kan? Corona itu adalah virus. Iya kan? Kedua, Pak Minar katakan bahwa COVID-19 ini akan berhenti gitu. Bukan apa tadi pakai kata bukan selamanya ada. Bukan abadi. Iya kan? Tapi ada hitungan. Ya, apa? Tidak abadi akan suatu saat akan berhenti. Ya, tidak abadi. Nanti 2 tahun ke depan akan berhenti. Tapi ingat bahwa sudah dikeluarkan statement oleh WHO bahwa COVID-19 ini bukan pandemik lagi, tapi endemik. Endemik artinya apa? Virus corona ini akan tinggal bersama manusia untuk selamanya. Sama seperti AIDS. AIDS itu kan virus juga, tapi tidak akan hilang. Jadi menjadi endemik, bukan pandemik lagi. Endemik. Artinya dia sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, ini yang bertolak belakang Pak Minar dengan WHO. Tinggal kita mau percaya Pak Minar atau WHO. Cuma menurut saya, mudah-mudahan yang benar itu Pak Minar. Mudah-mudahan yang benar itu Pak Minar lah, begitu, daripada WHO. Cuma ini banyak informasi seperti ini, kita harus hati-hati juga. Itu aja Pak Adolf, terima kasih. Ya, kalau saya terjemahkan sebenarnya gini. Jadi nanti dia tidak seganas yang sekarang ini, sekalipun dia ada 3 tahun, 4 tahun yang ke depan. Jadi seperti udah terbiasa dengan seperti influenza biasa gitu. Tapi tetap kita harus berjaga-jaga kan gitu ya. Tetap ikut protokol kesehatan kapanpun. Tanpa COVID pun kan kita selalu berjaga-jaga atas kesehatan kita. Kecuali orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, mau pendek umurnya kan.
Nah itu, yang merokok lah, minum minuman mabuk lah, dan yang tidak menghargai. Nah itu, bagi kita yang masih normal, ya selalu menjaga kesehatan. Dengan apa? Ya makan teratur, minum teratur, makan yang bergizi, olahraga, kan gitu. Ya, jadi itu. Terima kasih, malam hari ini luar biasa. Ya, topik kita kalau memang masih panjang, masih belum, nanti hari Jumat apakah topik yang berbeda atau kita lanjutkan, kita undang tenaga medis yang mengerti, seorang dokter ya kan, supaya disampaikan juga. Kita kan awam dalam hal-hal istilah ini kan, kita hanya tahu lewat artikel, kita pelajari, kita baca. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk sharing dan listening kami pada malam hari ini. Tuhan telah bukakan kami mengenai COVID-19 ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan berikan kami kemampuan, hikmat, sehingga kami dapat memilah-milah Tuhan. Dan kami mau terus berjalan atas kebenaran firman-Mu. Selama itu adalah firman-Mu, kami mau menuruti segala sesuatunya Bapa. Namun biarlah kami juga bijaksana, karena kami tahu Tuhan ada jemaat yang kami gembalakan yang juga akan mendengar kata-kata kami. Karena itu kami harus bijaksana, kami berhati-hati untuk melakukannya Bapa. Dan segala sesuatunya Kau pimpin Bapa, sehingga kami boleh berjalan, dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Makasih Kau berkati hamba-Hamba-Mu yang luar biasa malam hari ini Tuhan, juga Pak yang tadi bergabung dengan kami, kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan buat setiap kami, sehingga setiap kami dapat melakukan tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan buat setiap kami, hamba-Hamba-Mu ini, Bapak. Makasih, berikan kami istirahat yang cukup malam hari ini, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Makasih, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.